begitu, tidak ada yang percuma. Sekarang itu dibentur-benturkan. Orang yang rajin sholat ketika punya kesalahan dibenturkan lagi, percuma sholat. Ya gak ada sholat percuma. Karena apa? Ketika sholat dia sudah otomatis tarkul maksiat, sudah otomatis meninggalkan maksiat. Lah ketika dia berbuat salah lagi, dia berdosa lagi. Lah dia sholat lagi, ibaratnya dia berbuat kebaikan lagi, itu gak ada yang percuma Pak Bu. Yang percuma itu yang banyak ngomong tapi gak paham. Banyak ngomong tapi gak paham, banyak bicara tapi pada dasarnya menunjukkan kebodohannya. Gitu. Maksudnya apa? Apa dia itu mengerti bahwa innal hasanati yudhibnas sayiat, dzalika dzikra lidzakirin. Itu dalam Temukan inspirasi dan pengetahuan Islami di Al-Abroriyah bersama Kiai Muhammad Sholihin Al-Abror. Setiap video menghadirkan ceramah penuh hikmah dan kajian mendalam untuk memperkuat keimanan dan wawasan. Dengan penyampaian yang tenang, Kiai Muhammad Sholihin Al-Abror membimbing pemirsa menuju pemahaman spiritual yang lebih baik. Subscribe sekarang dan jangan lewatkan konten bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Al-ayah amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah Majelis Ta'lim Al-Abroriyah yang saya hormati, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Al-Abroriyah Bapak Ustadz Muhammad Arif yang saya hormati. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita semua bisa berkumpul bermuajahah di Majelis Ta'lim Al-Abroriyah ini dengan keadaan syehah walafiyah, tiada halangan suatu apapun, dengan niat dzikir dan doa serta thalabul ilmi. Sholawat wa salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya syafaatul uzma besok di hari kiamat. Mari kita sampaikan sholawat dan salam kita dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Itu tidak lepas dari rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya Allah, sehingga kita diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu dzikir, doa serta thalabul ilmi di malam Jumat di Majelis Ta'lim Al-Abroriyah. Dengan dzikir dan doa serta thalabul ilmi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Disampaikan tadi dalam muqaddimah, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Surat At-Taghabun ayat 16.
Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Mastata'tum itu sesuai dengan kesanggupanmu. Wasma'u, dan dengarkanlah. Wa'ati'u, dan taatilah. Maksudnya apa? Allah berfirman kepada kita, Allah menyerukan agar kita semua sebagai hamba Allah, orang Islam yang beriman, agar supaya selalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan keramaian. Maksudnya apa sendirian keramaian? Di dalam sendirian tidak ada orang lain, ataupun di hadapan banyak orang lain, atau di tempat yang sunyi dan di tempat yang terang. Terang dalam arti terang ya di hadapan banyak orang. Mastata'tum, yaitu dengan apa? Dengan kesanggupanmu, sesuai dengan kesanggupanmu atau sesuai dengan kemampuanmu. Nah, dengan cara apa kita bisa menjalankan dengan kesanggupan kita? Itu diajarkan dengan cara istiqomah, sholat berjamaah, istiqomah zikir dan doa, istiqomah dalam bertolabul ilmi, istiqomah dalam kegiatan pengajian manakib, pengajian silaturahim, dan istiqomah apapun ukurannya dengan yang gampang itu dengan istiqomah. Karena apa? Kalau kita ngikuti perintah-perintahnya Allah yang gitu banyak, kita tidak akan pernah mampu. Makanya Allah menyampaikan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu atau sesuai dengan kemampuanmu. Bahasa kesanggupan atau kemampuan itu bisa juga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Istilahnya sesuai kemampuan atau kesanggupan itu ya dengan maksimal, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan bidangnya masing-masing, apabila dikaruniai ilmu yang banyak, maka sampaikan kepada yang lain, ajarkan kepada yang lain. Atau dengan harta kita tasyarufkan untuk beramal, berinfak, serta bersedekah dan lain sebagainya, untuk membantu saudara, kerabat, tetangga, dan siapapun yang membutuhkan pertolongan. Itu kalau dengan harta. Kemudian dengan tenaga, apabila saudara kita, tetangga kita butuh bantuan, ya kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi di sini keterangannya mastata'tum, bukan masyi'tum. Nah, kalau masyi'tum ya sekarepmu gitu. Tapi kalau mastata'tum sesuai dengan kemampuanmu atau sesuai dengan kesanggupanmu. Nah, dilanjut lagi kalimat tersebut, wasma'u, dan dengarkanlah, wa'ati'u, dan taatilah. Perintahnya itu. Maksudnya apa? Wasma'u, kita disuruh mendengarkan. Nah, cara mendengarkan bagaimana? Ya dengan cara kita ngikuti siapa yang kita ikuti. Nah, yang dimaksud dengan mendengarkan itu apabila dakwah nyampe kepada diri kita. Dakwah nyampe kepada diri kita. Itu kita dengarkan, dalam arti dakwah itu ajakan itu kita dengarkan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan kita tidak akan mampu menguasai isi daripada isi Al-Quran tersebut, maka yang lebih gampang lagi yaitu kita punya guru untuk bertanya. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang lebih mengerti, yang lebih menguasai jikalau kamu tidak tahu. Nah, caranya ya lewat ulama, lewat orang alim yang dekat dengan diri kita, yaitu guru kita.
Makanya apapun yang disampaikan pada guru kita, pada ustadz kita, kiai kita, wasma'u, dengarkanlah, wa'ati'u, dan taatilah. Karena pada hakikatnya kita mendengarkan apa yang disampaikan guru kita itu sama halnya kita mengikuti apa yang disampaikan Allah. Dengan apa? Dengan cara bagaimana? Dengan sesuai kemampuan kita. Bukan dengan masyik dengan sekarpe dewek, sekemampuannya dewek. Zaman sekarang itu banyak orang pinter, tapi pinter untuk membenturkan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain. Contoh dibenturkan begini. Orang kok kelakuannya begitu, mending orang ngaji itu ya jangan begitu, mending gak ngaji. Nah itu salah kaprah. Jadi orang ngaji tipe itu masih baik dia ngaji, masih baik dia mau bertolabul ilmi, walaupun terkadang itu berbuat kesalahan. Paham ya? Mending dia mau ngaji, terkadang berbuat kesalahan. Tidak boleh dibenturkan, percuma ngaji. Nah, kalau kelakuannya begitu, itu gak boleh, gak ada yang percuma. Karena apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita, walaupun sekecil biji dzarrah atau biji sawi, maka dibalas kebaikan telah. Tapi sekecil apapun perbuatan maksiat, sekecil biji sawi atau dzarrah itu tadi, maka juga akan dapat balasannya. Jadi ya apa yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya semua. Orang ngaji ya dapat pahala ngaji, orang yang berbuat salah ya akan dapat dosanya. Begitu, tidak ada yang percuma. Sekarang itu dibentur-benturkan. Orang yang rajin sholat ketika punya kesalahan dibenturkan lagi, percuma sholat. Ya gak ada sholat percuma. Karena apa? Ketika sholat dia sudah otomatis tarkul maksiat, sudah otomatis meninggalkan maksiat. Lah ketika dia berbuat salah lagi, dia berdosa lagi. Lah dia sholat lagi, ibaratnya dia berbuat kebaikan lagi. Itu gak ada yang percuma, Pak Bu. Yang percuma itu yang banyak ngomong tapi gak paham. Banyak ngomong tapi gak paham, banyak bicara tapi pada dasarnya menunjukkan kebodohannya. Gitu. Maksudnya apa? Apa dia itu mengerti bahwa innal hasanati yudhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Itu dalam surat apa? Hud kalau nggak salah itu. Jadi sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan dari dosa-dosa, kejelekan atau keburukan. Itu berarti kan nggak ada yang percuma. Ketika orang itu berbuat tolabul ilmi, berangkat ngaji, tapi terkadang dia berbuat kesalahan. Ini ibaratnya ya kadang berbuat baik, kadang berbuat salah atau berbuat jelek. Termasuk wa'ad bisayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan keburukan dengan kebaikan, niscaya akan tertutupinya atau menghapuskannya. Itu. Jadi dia nggak paham sampai ke situ. Apabila orang yang berbuat kebaikan itu bisa menghapuskan dari perbuatan kesalahan atau perbuatan dosa-dosanya. Nah, makanya dari itu ya kadang berbuat baik, kadang berbuat salah. Itu imannya orang mukmin ya begitu. Ya kadang berbuat ibadah, ada yang berbuat kekhilafan atau berbuat dosa. Ya kalau harus bersih tidak bisa kecuali para nabi dan para rasul. Nah tapi kalau kita banyak bicara, maido orang, menyalahkan orang, menghujat orang, mencemooh orang dan lain sebagainya, itu pada dasarnya orang yang mencemooh, maido, menggugat itu yang jelek sendiri. Dia tidak menyadari bahwa kejelekan, keburukannya itu malah
ditonjolkan, ditampakkan di hadapan orang lain atau di hadapan saudara-saudaranya. Maka dari itu jaga lisan kita, jaga hati kita. Jangan pernah kita menyepelekan orang yang mau ibadah. Jangan pernah kita menyepelekan orang yang mau ngaji. Jangan dipa itu. Karena apa? Dia berusaha menjalankan kebaikan, berusaha ngikuti ittiba'i Rasulih. Karena apa? Pada hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ngaji ya silahkan ngaji. Kalau salah lagi ya biar salah lagi. Nanti ngaji lagi, salah lagi gitu. Sama juga itu, kadang ya makan, kadang ya lapar, kadang ya mandi, ya kotor lagi, ya mandi, ya kotor lagi. Begitu, nggak ada yang percuma. Yang percuma itu omong kosong, tidak ada kenyataannya. Tong kosong berbunyi nyaring. Apa tong kosong berbunyi nyaring? Merasa paling alim, paling pinter, sudah menguasai, terus itu saudaranya. Nah itu itu orang lain. Jadi jaga lisan kita. Karena pada hakikatnya kesempurnaan iman seseorang itu dari mana diukur? Dari akhlak yang mulia. Kesempurnaan keimanan seseorang itu dari akhlaknya yang mulia, akhlak yang baik. Bikhuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Itu kesempurnaan keimanan seseorang. Zaman sekarang nih Pak Bu, memang agak repot. Yang banyak rusak itu akhlak. Sehingga ketika dibenahi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi Kanjeng Nabi sendiri diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, benahi akhlak. Nah, akhlak itu meliputi apa? Dari hati, ucapan, dan perbuatan. Maksudnya apa? Hati kita bersihkan agar kita punya perbuatan yang baik, gitu loh. Agar punya ucapan lisan yang baik. Tapi kalau hatinya nggak pernah dibersihkan, hatinya itu ruwet, dan itu akan muncul perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan ucapan-ucapan yang tidak disadari, malah menyinggung, menggores saudara yang lain atau orang lain. Jadi muluk-muluk bicaranya. Apalagi zaman sekarang, modelnya model medsos. Apa-apa disampaikan dalam medsos. Mungkin di status WA, status Facebook, ataupun yang lainnya. Nah itu diluapkan di situ. Nah ini alangkah ruginya. Iya, nggak ada manfaatnya. Karena apa? Segala sesuatu yang kita sampaikan itu kalau tidak ada manfaatnya, itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dalam kita melangkah, dalam kita bersikap dan bertingkah laku. Makanya fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Kemudian apa? Disuruh kita dan dengarkanlah dan taatilah. Maksudnya dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Allah lewat firman-firmannya, yang disampaikan oleh orang alim, ulama, oleh guru-guru kita. Itu dengarkan, wa'tiu, dan taatilah. Nah ketika kita mentaati guru kita, mendengarkan guru kita, pada hakikatnya itu kita mendengarkan atau taat kepada Allah. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu, terkadang itu tadi saya ulangi lagi, dibentur-benturkan. Kalau yang baik, ya biarkan aja. Kalaupun ada yang jelek, ya udah, nggak usah dibentur-benturkan. Apalagi bahasanya seakan-akan dikembalikan kepada dirinya. Orang kok begitu, ya mending saya. Nah itu sama juga takabur. Apa itu coba? Seperti sifat iblis. Ana khairu minhu khalaqtani min nar
wa khalaqtahu min tin. Jadi ketika iblis itu disuruh nyembah Nabi Adam, kok nyembah apa? Sujud. Iblis ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Jadi hikayahnya itu wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu kan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi begini bahasanya itu. Ketika Allah memberi tahu kepada para malaikat, itu malaikat sendiri itu seakan-akan protes bahwa Allah menyelenggarakan di depan malaikat akan mengutus khalifah di muka bumi yang bentuknya manusia. Nah, manusia akan dijadikan oleh Allah khalifah di muka bumi. Malaikat sendiri juga protes. Dalam arti protesnya begini, bukannya manusia itu nanti akan membuat kerusakan di muka bumi. Itu malaikat sudah tahu kalau manusia akan membuat kerusakan di muka bumi. Tapi dijawab oleh Allah, kamu tidak tahu apa yang saya ketahui. Kata Allah kan begitu. Dites akhirnya, malaikat disuruh apa? Menyebutkan nama-nama suatu benda baik yang di bumi maupun di langit. Itu malaikat tidak bisa. Malaikat hanya tahu apa yang diajarkan atau disampaikan Allah. Tapi Nabi Adam tahu nama-nama benda tersebut. Sehingga tahunya dari mana? Ya karena Nabi Adam mendapat mujiat, sehingga tahu bisa menyampaikan nama-nama benda tersebut. Nah ini sebagai bukti bahwa kamu tidak tahu yang saya ketahui, kata Allah. Bahwa Nabi Adam lebih mulia karena dia lebih tahu, sedangkan malaikat tidak tahu. Tapi tetap tunduk, malaikat itu tunduk, tetap mereka itu sujud kepada Nabi Adam. Kecuali iblis. Iblis yang protes. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi ketika semua sujud pada Nabi Adam itu kecuali iblis yang tidak mau sujud. Dengan dasar alasan apa? Dia menyampaikan kepada Allah. Apa yang dia sampaikan itu tadi? Ana khairu minhu, saya itu lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari Adam, kata iblis. Khalaqtani min nar, saya itu diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan dia diciptakan dari tanah. Itu kesombongan iblis. Maka dari itu, kalau kita merasa lebih baik dari saudara kita, itu tidak ubahnya kita memiliki sifat iblis. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, hati-hati dengan apa yang ada di pikiran kita, hati-hati dengan godaan-godaan nafsu di diri kita yang sehingga menggelincirkan diri kita untuk ke lembah kehinaan, atau di hadapan Allah kita hina dan di hadapan manusia kita hina karena ngikuti nafsu kita. Merasa kita paling sudah benar, merasa kita sudah alim, sehingga siapa saja orang-orang kita komentari dan kita salahkan. Karena apa? Yang merasa baik dirinya sendiri. Nah ngaji ya begitu, yang ada yang digosok itu hatinya terus. Jadi ketika hati kita baik, insya Allah ibadah perilaku kita juga baik. Tapi kalau hati kita masih dikuasai hawa nafsu kita, ya mau bagaimana kalau hati kita masih dikuasai nafsu kita? Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan ketakwaan dan bisa menjaga hati, ucapan dan perilaku kita. Semoga kita semua mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.